Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila walidina wa ila mu'alifatan kitab wa li jami'i hajatina kiram ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 9 bulan Rabiul Tsani, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yakni mengabdi kepadanya dengan menghadiri salat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini. Tiada lain, mudah-mudahan panjenengan semua adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu saya sampaikan, di bulan-bulan ini, bulan Oktober, November sampai awal Desember, itu adalah subuh yang paling malam. Kalau jangan lihat jadwal imsakiyah atau jadwal sholat, mungkin tepatnya di ini pertengahan November, itu subuh paling pagi. Jadi 3:30 itu sudah tarhim, nanti 10 menit kemudian sudah masuk subuh. Jadi kalau tidak kita niatkan sungguh dalam hati, berat untuk bangun. Gitu. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada 3 orang, di antara 3 itu 1 orang yang rela untuk melangkahkan kakinya ke masjid di saat dingin. Iki wis subuhe bongi, waduh pisan itu melangkahkan kakinya ke tempat sholat di saat yang dingin. Ini menjadi orang yang selalu dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dalam tanggungan Allah itu adalah sebaik-baiknya orang. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang selalu dipilih oleh Allah. Karena ditanggung itu berarti dipilih oleh Allah. Selanjutnya, pada kajian fikih pada pagi hari ini, mari kita awali bersama dengan doa senandung Al-Quran yang biasa kita baca setiap sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata
hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam bimbingan Allah melalui Al-Qur'an. Kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekedar saya ingatkan bahwa kalau sekarang tanggal 9, berarti kalau jenengan yang biasanya puasa 3 hari di pertengahan bulan, insya Allah tanggal 13, 14 dan 15 jatuh pada hari Kamis. Jadi mulai dari Kamis, Jumat dan Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu itu tanggal 13, 14, 15 yang biasanya puasa putih atau ayyamul bid atau puasa pertengahan bulan. Mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sesuai dengan sabda Nabi, siapa yang puasa 3 hari setiap bulan akan dicatat seperti puasa sepanjang tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita lanjutkan kajian kitab fikih At-Tadhib yang kemarin sudah kita masuki bab zakat. Pada pagi hari ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal athmanu fasyai'ani. Adapun zakat yang dihargai, yang berupa harga, itu fasyai'ani, ada 2 macam. Apa? Adz-dzahabu, emas, wal fiddatu, dan perak. Kenapa disebut sebagai zakat yang diharga? Karena sebagaimana dulu saya sampaikan, harga emas itu harga yang paling pas untuk jadi patokan. Kalau saya dulu buat contoh, orang punya hutang, pinjam uang, kalau tidak dihitung diperkirakan dengan emas, akan repot ketika mengembalikan hutangnya. Kalau dalam waktu 1-2 bulan atau 1-2 tahun mungkin nggak seberapa. Ketika mengembalikan dalam waktu kurun sekian lama, maka akan jadi pertengkaran. Yang dulu saya angkat contohnya itu, ada orang pinjam uang 700.000, pinjamnya tahun 80, kemudian akan dikembalikan ketika tahun 2010, maka selisih waktu yang cukup panjang itu akan menjadikan pertengkaran ketika dikembalikan dengan nilai yang sama. Ini yang sering diungkapkan oleh para ulama-ulama fikih dalam masalah-masalah dain atau hutang. Ketika orang itu dibilang, aku nyelang awakmu 3.000 umpamanya, aku pinjam kamu 3.000, sekarang saya kembalikan ya 3.000. Kenapa? Karena kalau saya kembalikan lebih dari itu namanya riba. Itu namanya riba. Tapi nyelangmu biyen iku tahun 80, waktu iku 3.000, iku iso tak tukokno pedhet. Lah saiki mbok sahur 3.000, tak tukon opo? Ciki lho sing 3.000-an nih. Itu yang menjadikan bahaya. Makanya yang dulu saya sampaikan itu, bagaimana cara penghitungan yang bagus adalah dengan emas. Gitu. Dikala itu uang 3.000, emas berapa gram? Gitu. Itu biasanya ulama menyelesaikan dengan ini, karena emas itu pas untuk dijadikan patokan. Kalau harga emas waktu itu kalau 3.000 mamanya dapat 20 gram umpamanya, maka kembalikannya sekarang juga dikembalikan emas harga 20 gram. Itu diantara permasalahan fikih yang ada.
Makanya kenapa emas ini termasuk barang yang wajib dizakati, yaitu adzhab, emas, wal fiddatu, dan perak. Dasarnya sebuah yang pertama adalah firman Allah, wal aslu fi wujubiz zakah fihima. Asalnya di dalam wajibnya zakat di dalam emas dan perak adalah qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Niki ngene Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34. Walladzina, dan orang-orang yaknizuna yang menyimpan, nimbun, nyimpen, adzhaba, emas, wal fiddata, dan perak. Ini bahasanya simpan. Makanya di dalam hadis nanti atau di dalam fikih itu emas yang dipakai itu tidak kena zakat. Nah, itu karena yang diwajib dizakatkan adalah emas yang disimpan. Ibu-ibu kalau emasnya dipakai nggak wajib zakat. Kalau bapak-bapak sebaiknya nggak usah pakai emas, gitu. Karena hampir mayoritas ulama itu mengharamkan bapak-bapak pakai emas, walaupun terjadi perselisihan. Emas itu sing haile wak sing 24 karat, gitu. Aku gawe mek 18 karat kok, gitu. Walaupun ada yang perselisihan seperti itu, tapi untuk ikhtiyatnya, untuk hati-hati, gak usah lah, mas, gak usah bapak-bapak itu sudah disebut emas, masih bujuni diri, jadi nggak bisa. Orang-orang yang menyimpan emas, wal fiddata, dan perak, kemudian wala yunfikunaha, dan mereka tidak menafkahkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Apa ancamannya? Ancaman syaratnya adalah fabasyirhum, maka berilah kabar gembira pada mereka, apa, bi'adzabin alimin, dengan siksaan yang pedih. Orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira pada mereka dengan siksaan yang pedih. Wal kanzu, maksudnya yaknizuna di sini adalah wal malu, harta, alladzi lam tu'ti, adalah harta yang tidak diberikan apa zakatuhu, zakatnya. Itu. Jadi emas perak yang tidak dikeluarkan zakatnya itu namanya orang yang menyimpan harta atau menyimpan emas. Namanya menyimpan itu berarti waktu yang lama. Makanya nanti dalam fikih itu persyaratannya orang mengeluarkan zakat itu mesti ada waktu, biasanya seperti 1 tahun, seperti itu ada waktu. Namanya nyimpan ya lama, lek mek rong dino berarti ya gak nyimpen, jenenge dititipi mas. Rawa meriwayatkan sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam hadisnya ke 1339. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man, barang siapa kanazaha, menyimpan emas dan perak, falam yu'addi, dan tidak memberikan, mendatangkan apa zakatuha, zakatnya emas dan perak, fawailun lahu, maka neraka wel baginya. Ini bahayanya ketika kita nyimpan emas, tapi tidak asal emas, maksudnya berapa banyaknya, itu yang kita, berapa beratnya, itu mesti ada aturannya, nanti kita kaji. Wahma rawahu Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis ke-987, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tiadalah dari orang yang memiliki emas dan perak, la yu'addi haqqaha, yang tidak mendatangkan haknya emas dan perak, illa, kecuali
idza kana apabila ada yaumul kiamah hari kiamah iku sofahat atau sufihat maka akan dibentangkan lahu baginya apa sofaihu piro-piro talam min narin saking geni fa'uhmiya moko dipanasno alaiha ngatasi emas perak fi nari jahannam di neraka jahannam faktukwa moko digais teriko biha dengan emas itu jambuhu lambungnya wa dhahruhu dan punggungnya kullama barodat ketika sudah dingin uidat dibalekno maneh lahu pada orang disetrika maneh fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana fi yaumin ing dalem dina kana ana apa dina miqdaruhu ukurane dina khamsina alfa 50 tahun sehari 50 tahun waktu itu di hari kiamat nanti perhitungan hari sehari di dunia itu 50.000 tahun. Subhanallah. Sampai kapan? Hatta yuqdo, sampai diputuskan oleh Allah bainal ibadi di antara hamba-hamba, sampai hari perhitungan amal. Waktu itu waktu sampai datangnya mizan, masuk surga atau masuk neraka. Fayuro, maka ditampakkan sabilahu jalannya. Imma ada kalanya ilal jannati ke surga, wa imma ilan nari ada kalanya ke neraka. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya yang berupa emas, ya, emas atau perak. Di dalam ayat lain juga disebutkan hal yang seperti itu. Tenggene Al-Qur'an wonten. Dadi dadekno setrika, disetrikakno nang waktu itu hartanya sudah dipanaskan di neraka jahanam. Naudzubillah. Naudzubillah. Makanya kita mesti berusaha berhati-hati menghitung harta kita, karena hakikatnya harta yang kita miliki itu tidak semuanya milik kita. Kelane enten tiyang itu langsung dihitung dunyane kabeh. Dunyane kabeh piro terus dizakati setiap tahun. Hanya ada beberapa yang tidak, seperti mobil yang dipakai untuk kerja enggak dizakati. Rumah yang ditempati tidak dizakati. Ngaten. Yang dizakati adalah usaha mereka. Gitu. Atau yang sekarang lagi terkenal adalah zakat profesi. Itu zakat profesi, karena di dalam ini kan fikih namanya, kalau kitab Tadhib ini adalah kitab salaf, kitab kuno itu, sehingga tidak disebutkan di sini kitab zakat profesi. Kalau seperti Yusuf Qaradawi itu sudah kekinian. Kalau sekarang pakar fikih ya seperti Profesor Zahro itu sudah fikihnya itu fikih kontemporer. Jadi yang dibahas itu adalah yang dulu tidak ada, yang sekarang ada bagaimana. Orang aku gak duwe tanduran, gak duwe emas, gak duwe binatang ternak yang kemarin kita bahas itu. Tapi dia kerjanya subhanallah melebihi orang yang punya harta benda emas perak. Kan ada orang yang hasil kerjanya 1 bulan itu bahkan sudah di atas 50-100 juta, bahkan di atas 100 juta. Itu nanti di dalam secara tersirat sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nanti kita bahas ini biasanya. Wasaro itu dan beberapa syarat wujubi zakati fiha, wajibnya zakat fiha di dalam emas perak. Iku khamsatu asya'a,
5 macam. Syaratnya kalau kita punya emas itu wajib zakat itu syaratnya 5. Nomor 1 Islam. Sing duwe emas gak Islam, wis gak usah diurus. Kenapa? Karena dia nggak mukallaf. Mukallaf itu 3 syaratnya. Apa? Islam, balik, dan berakal. Itu mukallaf. Mukallaf itu orang yang dipaksa untuk menjalankan syariat Allah. Itu namanya mukallaf. Seperti sholat. Sholat itu tidak wajib kalau tidak terpenuhi 3 ini. Islam, gede, wis gede, tapi miring, gak waras, gila, maka dia tidak wajib sholat. Karena apa? Dia tidak mukallaf, tidak memenuhi persyaratan untuk wajib menjalankan syariat. Gitu. Dia pintar, berarti dia akalnya banyak. Dia dewasa, tapi nggak Islam, ya gak wajib, tidak kena tuntutan syariat. Ya nggak usah tanya, berarti gak dosa. Ya gak usah dipikir dosa, soalnya dia ndak Islam gimana? Ya kunci surga dia ndak punya, ya wis neraka kan gitu kan. Nah itu 1 syaratnya, itu yang punya emas atau perak itu Islam. Nomor 2 hurriyah, merdeka. Merdeka itu dia bukan budak. Kalau sekarang persyaratan ini kayaknya sudah lepas ini. Kayak jenengan memberikan zakat, di antara zakat mustahik. Zakat itu kan kepada mukatab, budak yang ada perjanjian untuk bisa merdeka. Nah, itu sekarang sudah nggak terpakai. Wal milkutam. Milkutam itu miliknya sempurna. Orang dititipi wong atau tidak kerjasama dengan orang, enggak, tapi miliknya sendiri, milkutam. Atau bukan kredit, lek kredit sih gorong milkutam. Aku tuku emas tapi tak kredit, itu belum milkutam. Kemudian wan nisob, dan memenuhi nisob. Nisob itu adalah batas minimal orang wajib membayar zakat, batas minimalnya. Nanti disebutkan zakatnya. Kemudian wal haul, dalam 1 tahun, syaratnya 1 tahun. Makanya yaknizunya menyimpan itu ya lama, 1 tahun. Makanya dulu saya sampaikan, ada orang yang mempolitisir itu, duwe emas sulah-sulah terus disudo, asalnya emasnya 100 gram, barang supaya itu sulah-sulah didol sing 30 gram, karipe 30 gram, sehingga ketika usianya mau 1 tahun, gak sampai setahun ini emasku ini gak penuh 1 nisab, cuma 70 gram, akhirnya gak zakat. Coro syariate dia nggak wajib zakat. Tapi kalau niatnya dia menjual cek gak kena beban zakat, iku sing gak ilo. Ngoten. Ku jenenge mempermainkan hukum. Tapi oleh gak bayar zakat to ngene gak ono 1 nisab dan tidak sampai 1 tahun. Ngaten. Kan. Ku jenenge lumayan nakalan. Ini lagi berapa nanti nisabnya itu, ini yang nah ini wa nisabul dhahabi, nisabnya emas iku isruna mithqalan. Nisabnya emas itu isruna misqalan, 20 miskol. Saya cari 20 miskol itu di dalam syarahnya kitab ini. 1 miskol itu miskol lari-lari. Engko tak miskol ya. Iku jenenge di telepon. 1 miskol itu adalah
Ini satu miskol itu adalah menurut Imam Abu Hanifah itu 5,388 gram. Berarti 5 gram menurut Abu Hanifah. Versinya Imam Imam Salafah itu berarti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Hambali. Itu 3 gram 879 3,879 gram, hampir 4 gram. Itu satu miskol. Lah kalau 20 miskol itu berarti dibuat aja umpamanya 4 gram kali 20, berarti sekitar 80 lah. 80 rata-rata ulama gitu. Yang hati-hati Syafi'i dalam Syafi'iyah itu muridnya Syafi'i itu 82,5 gram. Lek wis duwe emas gitu, kalau sudah punya emas seberat itu dan sudah 1 tahun miliknya sendiri, miliknya sempurna, miliknya sendiri, kemudian dia Islam, maka dia wajib zakat. Dia wajib zakat. Zakatnya berapa? Wafihi, zakatnya rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu 1/4-nya 1/10. Bahasa Arab. Rubu'ul usyur itu 1/4-nya 1/10. Berarti 1/10 itu berarti kan 10%. 1/4-nya berarti 2,5. Berarti 2,5% biasa. Makanya yang paling enak hitungannya itu seperti penghasilan, itu dihitungnya dengan emas. Banyak zakat-zakat itu yang menurut Rasulullah 2,5%, kecuali zakat pertanian. Nanti kita bahas. Zakat pertanian itu zakatnya 10%. Kalau tidak ikut ngerawat air dari sungai, tidak beli, gak pakai pupuk, seperti itu zakatnya 10%. Kalau mengaliri, kalau di desa itu nggawe desel, sewa, pakai sumur, kemudian dirawat, dipupuk dan seterusnya, zakatnya 5%. Yang paling banyak adalah zakatnya rikas. Saya singkat aja, mau contoh juga kakean. Rikas itu harta barang temuan, umpamanya emas tapi nemu, bukan hasil beli, nemu pas gali pondasi rumah, bikin pondasi, begitu duduk tatakno nemu emas 3 kilo umpamanya. Bagaimana? Itu termasuk rikas. Barang temuan tidak boleh dihitung emas. Lho iki sing kan emas sik tak enteni setahun, bukan. Itu namanya barang temuan. Maka zakatnya adalah 20% atau 1/5. 20% atau 1/5. Jadi kalau nemu emas kok 3 kilo, ya zakatnya ya 6 on. 6 on. Terus akhirnya digawe dan usaha terserah, tapi yang memenuhi syarat itu. Karena apa? Karena barang temuan itu kalau nemunya di dalam tanah itu akan beda dengan barang temuan ketika nemunya di jalan. Kalau nemunya di jalan persyaratannya banyak. Kalau nemunya di dalam tanah itu dalam fikih pembahasan lebih lanjut yang kekinian itu rame. Yang nemu itu gak rumangsa duwe. Buku iki, buku aku tuku ngene sial tanah iki. Akhirnya ditakokno sial.
iki emas sampeyan tah. Aku pas gali pondasi ternyata aku nemu emas. Piro? 3 kilo. Sing duwe gugu aku biyen gak tau ngrasa tuku emas ndek emas tuku. Ndane. Kok saiki iya wek. Lah, begitu pula yang beli tanah itu. Aku gak ngerasa aku ben tukune tuku tanah. Ngono. Soalnya apa? Padha ngerti agamane. Bagaimana? Ya sudah, itu milik yang membeli. Kemudian disakatkan 1/5. Kita terusaken. Niku baik. Sakniki simar. Mangke enten detaile nggih. Niki krana urutane niki ngaten kados sing winginane nika. Winginane pas ternak nika. Wa ammaz zuru'u. Sakniki zuruk. Zuruk niku tanaman. Wa ammaz zuru'u adapun zakatnya zuruk tanaman fatajibu maka wajib opo az-zakatu zakat fiha di dalam zuruk salah satu syara itu 3 syarat ayyakuna mimma yazra'uhu adami syaratnya ayyakuna yen to ono mimma saking tanaman yazra'uhu yang menanamnya itu adamiyun orang atau manusia gak oleh tukulan. Lek niku tukulan umpamane panen pari. Tapi pari ini niku tukulan. Bukan dia sendiri yang menanam. Gitu. Itu ndak usah zakat. Karena apa? Karena ndak ada kesengajaan untuk menanam. Wa ayyakuna dan ndaknya iku kutan, makanan pokok. Muddakhiron yang bisa disimpan. Makanan pokok yang bisa disimpan, bukan makanan sing menemben wis basi atau rusak itu enggak. Makanan pokok ya seperti padi itu kan bisa disimpan. Kalau kita kan nggak pernah bayangkan nyimpen padi. Kalau orang-orang desa enggak nanam padi kemudian disimpan. Berapa yang disimpan? Ya secukupnya. Dulu tapi saniki mboten ten sawah pun didol. Dulu itu gitu. Saya ingat ayah saya gitu. Jadi ketika panen dibawa pulang kemudian nika digeblok. Dikeluarkan kulitnya itu. Nah, setelah itu baru dizakati karena zakatnya itu sudah lepas dari kulit. Nah, sudah lepas dari kulit. Zakatnya berapa? Ini kita pelajari. Syaratnya itu wa ayyakuna kutan mudakhiran makanan pokok yang bisa disimpan wa ayyakuna nisoban hendaknya mencapai 1 nisab. Nah, 1 nisab itu wa huwa khamsatu ausukin. 1 nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu di dalam rumus ini 1 wasak itu adalah 188,712 liter. Berarti kalau 5 wasak berarti itu kali 5. Kalau dibuat ukuran, kalau orang dulu itu ukurannya kayak anak sini yang kalau buat zakat itu. Bagaimana pakai ukuran tempat itu? Berapa kalau dibuat kubus? Ya, buat kotakan itu 57,32 cm. Damel kubus itu kotak ngeten itu ukurannya 57. Mana 57 hampir hampir 1 dirok. 60 cm. Ya genaplah 60 cm itu. 60 cm persegi itu 1 wasak. Nah itu 5 wasak berarti 5 gitu. 5 tempat itu. Itu nisabnya. Wa ammas simaru adapun buah-buahan fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat
fi syai'aini, di dalam dua hal. Minha, diantaranya tamratun nahli kurma, wa samratun nahli buah kurma, wa samratul karmi dan buah anggur. Bagaimana kalau buah-buahan yang lain? Itu kalau dia menjualnya kan nggak mungkin terus disimpan karena nggak mungkin kuat. Bagaimana menjualnya? Dia kena zakat. Zakatnya apa? Zakat jual beli. Namanya zakat tijarah. Zakatnya zakat tijarah. Pun ini wasaro itu wujubiz zakati fiha, syarat wajibnya zakat di dalam buah-buahan itu arba'atu asya'a, 4. 1. Islam, hurriyah merdeka, wal milku tam miliknya sendiri, wan nisabu dan nisab. Wa amma urudut tijarah, adapun harga barang dagangan, fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat fiha di dalam barang dagangan bisyaraitil madhkura fil asman, syarat-syarat yang ada pada emas dan perak. Itu barang dagangan. Jadi kalau barang dagangan hitung-hitungnya 1 nisab berarti sama dengan nisabnya emas perak. Sudah ada enggak seharga emas 82 gram? Nyata. Itu nanti ada bahasanya yang detail. Ini antara lain bahasanya. Ini dulu. Saya lanjutkan yang nisabnya emas perak tadi, karena ini yang utama yang jadi pokok. Wa huwa nisfu misqalin, setengahnya miskol. Kalau tadi emas dan perak tadi 20 miskol, nisabnya, zakatnya 1/4 dari 1/10-nya. Berapa? Setengah miskol. Ya kan? 1/40, gampangnya ngaten. 1/40. Kalau lebih dari itu, ya pokoknya 1/40. Kalau kita punya emas 200 gram berarti 1/40-nya. Ngaten. Berapa? 5 gram. Ngaten. Kalau 1 kilo berarti 1000 gram. Berapa? Ya 1/40-nya. 25 gram. Ngaten, tinggal menghitung seperti itu. Wa fi ma zada bihisabi, dan sesuatu yang lebih dari tadi 20 mithqal tadi maka tinggal menghitung. Wa nisabul wariki, dan nisabnya perak adalah mi'ata dirhaman, 200 dirham. Nevel perak 200 dirham. Wa fihi rubu'ul usri, sama 1/4-nya 1/10. Wa huwa khamsatu darohima, yaitu 5 dirham. Wa fima zada bihisabi, kalau lebih dari 200 gram tinggal mengkiaskan. Wala tajibu fil huliyil mubah zakatun, tidak wajib pada perhiasan kalau memang boleh untuk membayar zakat. Siapa? Ya para wanita. Artinya yang saya sampaikan tadi, kalau itu hiasan dipakai maka tidak wajib bayar zakat. Jadi jenengan damel niku umpamane emas melare kene pakai anting, pakai anu, kalau dipakai enggak wajib zakat. Yang wajib zakat adalah apabila disimpan. Duwe emas wae digawe mawon, kene 1/2 kilo, kene 1/2 kilo. Mlaku lah terus. Seperti itu. Nah, permasalahan zakat banyak, nanti kita bahas. Sebelum kita lanjut, ini ada permasalahan zakat yang sempat saya tulis, barangkali ada yang ditanyakan. Ini zakat ini paling yang sering jadi masalah itu adalah zakat profesi, atau biasanya jadi 1. Makanya sebaiknya ada tertulis
Manajemen itu penting dalam usaha, itu tertulis sehingga modalnya berapa itu bisa ketahuan nanti di akhir 1 tahun. Dan bayar zakat itu tidak harus di bulan Ramadan. Biasanya yang bayar zakat itu Ramadan, itu zakat fitrah. Zakat itu wajibnya adalah 1 tahun dari usaha itu dimulai. Kalau mulainya di bulan Dzulhijjah, bayarnya gitu di bulan Dzulhijjah. Ngaten. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan nggak boleh, belum 1 tahun. Ya lah kok sampean umurnya sampai 1 tahun. Kalau 8 bulan terus kolap umpamanya atau rugi, nggak wajib zakat. Ngaten. Itu kenapa nunggu 1 tahun. Makanya yang biasanya zakat yang jadi masalah sekarang itu adalah bagaimana takjiluz zakat, mempercepat zakat. Biasanya boleh, para ulama kekianan bolehkan kalau penghasilannya jelas. 1 bulan mamanya 15 juta 15 juta dikalikan 12 berapa? 180 juta. Kalau dikiaskan dengan asman, dengan emas dan perak, itu sudah mencukupi 1 nisab belum? Emas niku pinten? Mau digawe emas niku sak grame pinten? 900 atau 700? Gak tahu tuku emas. Ibu-ibu sendiri emas gitu. Emas 1 juta umpamanya 1 juta. Maka ketika punya uang 82 juta 500 gitu ya, maka sedang itu selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Lah kalau 1 tahun sudah 180 berarti wajib. Berarti wajib mengeluarkan zakatnya. Walaupun di sana ada perbedaan. Itu bruto apa neto? Itu hasil bersih apa kotor? Itu ulama beda. Satu ada menyebutkan bruto. Jadi penghasilan kita berapa? Pokok ditokno 2,5%. Gitu. Jadi 2,5%-nya. Ada yang neto. Itu artinya bersih. Lah, yang masalah nanti yang neto dihitung hasil bersih. Hasil bersih itu setelah digunakan untuk kebutuhan pokok, setelah dikurangi untuk makan, kebutuhan minum, kemudian untuk keperluan anak, kemudian kewajiban yang mesti untuk perawatan rumah, umpamanya bayar listrik dan seterusnya. Itu yang jadi masalah biasanya yang neto. Gajinya 15 juta bisa nggak wajib zakat? Kenapa? Mangane bendino metu, makan sehari satu keluarga 500.000 umpamanya. Yo tak kayak makan sebulan. Kenapa? Itu karena tidak melihat dari kebutuhan yang standar. Makanya kebutuhan standarnya berapa? Nah, lek gawe ngono gak tahu bayar zakat. Kalau buat itu. Makanya orang-orang yang hati-hati, aku gajiku saulan 15 juta. Langsung berapa persen kalau 15 juta itu? Kalau 1 juta 25.000. Kalau 15 juta berarti 25.000 kali 15. Berapa itu? 250, 375.000. 1 bulan disisihkan 375.000. Kalau 1 tahun ya tinggal ngalikan itu. Tinggal ngalikan 12. Biasa yang muncul. Tapi asalnya wajibnya bayar zakat itu adalah 1 tahun. 1 tahun. Pun, monggo barangkali ada permasalahan. Kalau nggak ada, ini permasalahan yang sering timbul. Zakat profesi itu juga jadi
jadi pembahasan di dalam buku-bukunya Yusuf Qaradawi itu saya baca jadi pembahasan karena ada hadis yang menyebutkan itu zakat, ada yang tidak. Loh kalau tidak, wah kacau itu. Karena orang sekarang tidak ada yang gimana Pak? Ya. Ya. Kalau orang nggak mampu, kadang punya, kadang enggak, kadang ada uang, kadang enggak. Iya. Maka dia bukan mengeluarkan zakat, tapi diberi zakat. Karena zakat itu adalah wajib dikeluarkan bagi yang punya, kan gitu. Jadi kalau penghasilan, kalau sekarang kan ya rata-rata penghasilan orang kerja profesional, mau dokter, enggak ada zakatnya dokter itu dalam fikih, enggak ada. Berapa zakatnya dokter? Ya enggak ada. Itu namanya profesi, gitu. Namanya profesi, gitu. Berapa zakatnya guru? Enggak ada. Zakatnya dosen, enggak ada dalam fikih salaf, enggak ada. Makanya yang sekarang paling ramai adalah profesi, gitu. Lah kalau orang nggak punya pekerjaan, kalau nggak punya pekerjaan namanya fakir. Kalau punya tapi nggak cukup, itu namanya miskin. Makanya supaya tidak jatuh ke sana, Nabi menyampaikan sejelek-jelek pekerjaan itu adalah meminta. Paling elek penggawean itu njaluk, gitu. Paling elek. Bagaimana supaya tidak jatuh ke sana? Wajib orang itu usaha. Wajib orang itu usaha. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, jadi kalau sampai keluarga itu kacau, yang pertama dosa itu adalah kepala keluarga. Karena apa? Tidak ada usaha untuk mencari. Bagaimana kalau sakit umpamanya? Bagaimana kalau sakit? Kalau sekarang usaha mungkin macam-macam. Orang di rumah aja bisa kerja sekarang. Orang online itu, bukan main itu, penghasilannya bisa puluhan juta, gitu. Bisa jutaan. Nah, bagaimana? Ada usaha. Ketika kita ada usaha untuk bekerja, maka kita nanti meningkat kedudukan kita, bukan lagi fakir tapi miskin, gitu. Miskin itu duwe penggawean tapi gak cukup. Lah gak cukup itu sak piro? Itu standar. Mamanya yang tadi saya sampaikan, gajinya 5 juta tapi miskin. Lah kok gak cukup? Kalau anaknya 2 umpamanya gak cukup, tak keimangan gak cukup. Lah apa? Tuku terus bendino umpamane. Ya lek sing ditulung ngene warung warteg umpamane warung dana mungkin cukup. Tapi kalau yang digunakan beli ini bendino mangane nanggone ana harisan, ana mangane ya enggak cukup. Makanya standarnya orang itu adalah standar umpamanya satu orang untuk makan 1 bulan itu 500 umpamanya. Berarti kalau 3 orang ya 1,5 juta umpamanya. Dan itu bisa kalau orang dibilang, makanya dalam Al-Qur'an ada disebut lis-sa'ili wal mahrum. Zakat itu diberikan pada sa'il, orang yang minta-minta karena kekurangan, bukan profesi. Ada orang minta profesi, minta niki jam 5 nih kita siap. Jam 5 sale subuh niku entek niku jam 5 kurang 3 menit, jam 4 lebih 57 subuh entek. Saya selalu mengingatkan sing duwe putra wayah digugah luwih esuk, soalnya jam 5 kurang subuh wis entek. Anak dinia itu tangi sampai jam 5 kauman subuh. Itu saya sampaikan, kalau orang standarnya orang 1 bulan umpamanya 15 kilo cukup, ya sudah. Berasnya 15 kilo cukup.
Untuk belanjanya ya belanja standar, bukan belanja kemudian yang setiap hari, bukan setiap hari harus lauk, daging, ayam, enggak. Gitu. Itu aja singkatnya. Jadi tidak wajib zakat bagi orang yang kurangan. Ngerti nggih? Ya no. Hasil minta cuma yang dizakatkan. Oh, itu jenenge anu, iya, jutawan tapi itu kok meminta. Ya jangan minta. Karena apa? Minta itu sudah jeleknya pekerjaan. Makanya ada profesi peminta-minta di perempatan itu sekarang memang dicari. Itu ada benarnya pemerintah. Karena mereka itu profesi. Nduk omah wedhuse 50. Bendino metu terus diwoteng-woteng dia minta. Itu jadi permasalahan fikih. Apa? Kerjamu apa? Peminta-minta. Waduh. Iya. Kalau zakat, kalau dia punya uang, pokoknya uang kita. Kalau setiap tahun dihitung 1 tahun mencapai nisabnya emas, ya wajib zakat. Masih njaluk, umpamane, njaluk penggawane, njaluk pengemis itu. Kemudian dia penghasilannya 1 hari itu 300.000, saulan 9 juta, umpamane. Lah 1 tahun itu mencapai 1 nisab, yo bayar zakat. Eman oleh pun jauh kangelan nak guna gitu. Dia pokoknya harta kita. Kalau 1 tahun itu kerjane opo gitu, mencapai 1 nisab nggih zakat. Ngaten. Nggih, pun ada masalah telas nih. Nggih terus putih, Pak. Sudah zakati. Iya, betul. Nisabnya juga berubah. Kalau tabungan caranya, kalau saya sekarang supaya kita tidak jatuh nun sewu, karena namanya tabungan yang bertambah, itu biasanya ditaruhnya di bank atau tabungan yang enggak bertambah. Umpamanya di tabungan syariah, umpamanya gak ono anune, gak ada jasanya, gak ada bunganya, maka tidak bertambah di sana. Mungkin kita sering nambah nabung, mungkin kita kurangi, seperti itu. Di akhir tahun dilihat, kalau di akhir tahun ini kok uang saya 200 juta umpamanya, dikeluarkan zakatnya ya 2,5% dari 200 juta. Ngaten. Makanya berkurang tidaknya. Kalau berkurang tidaknya dari dari jasa, nggih. Kalau saya nggak boleh ngitung jasa, gitu. Nggak boleh ngitung jasa, gitu. Makanya kalau mungkin itu umat Islam, itu cari yang tidak bertambah, karena halalnya asli asalnya itu tidak ada perjanjian di awal, dan tidak ditentukan. Engko lek sakmene tahun duit sampean dadi sakmene, seperti deposito kan janjian di awal itu ditulis malah untuk papan, wah 5%, lah itu namanya perjanjian di awal. Itu kalau tidak ada perjanjian di awal halal itu. Kalau kemudian ada perjanjian di awal, itu sing saenteng-entengi hukum ulama sing paling kendel niku jadi subhat. Jadi subhat. Makanya kalau memang harus saya masukkan uang saya di bank itu, niatnya adalah mengamankan uang. Saat ini soalnya gak aman. Kayak umpama deken ke omah, aku nanti boleh pikiran, kadang kobong, nggak ada jaminan jaminan keamanan tabungan itu nggak ada. Bagaimana? Niatnya adalah untuk
nyimpan, bukan cek tambah akeh. Lek niate nek tambah akeh jelas jatuh pada haram. Gitu. Makanya lek duduk syariah, engko terus digawe usahane ya diutangno mbek kono. Umpama diutangno kok terus kita enggak ngurus dengan itu. Kita enggak ngurus buat digawe usaha apa. Tujuanku adalah titip duit. Kalau saya begitu, titip duit untuk kuno. Makanya ada jamaah itu yang gitu. Dia memperkirakan 1 bulan ini uang saya tambahnya berapa, terus dikurangi. Dia setiap bulan itu infak, diberikan kepada orang, boniate infak bu opo, dikurangi senilai dari jasa itu. Makanya jasanya 200.000, sebenulan ku pokok ditokno. Aku mau ketambahan duitku cek gak ketambahan duitku, karena saya nabung tidak untuk cari tambahan itu dikeluarkan. Mbah niate piye? Kalau memang harta haram soalnya, andaikan masuk di haram, itu gawe yo sedekah infak dengan itu yo gak oleh. Kan seperti itu. Ngaten. Jadi sesuai dengan keadaan uang. Bisa setiap tahun berubah. Ngaten. Tapi tidak setiap bulan zakatnya. Karena zakat itu wajibnya 1 tahun. Koyoke Pak Nono takon lek gak ngantuk. Lek maju ngeten. Pun Pak Nono mboten takut nggih. Oh takut. Ya nggih. Ya. Iya. Nggih. Terima kasih. Duwe wong tuwa, biyen wong tuwane sugih. Ngoten. Sugih berarti wajib zakat, tidak seperti tanyakan Pak Aco. Lek wong tuane peminta wis gak usah dipikir. Lek wong tuane penggaweane jauh-jauh utawa kadang duwe penggawean, kadang duwe duit, wis gak usah dipikir. Jelas gak wajib zakat bapakku. Lah apa bapakku melarat umpamanya gitu. Tapi yang dimasalahkan orang tuanya kaya. Kemudian anak itu, bapak biyen zakat tagak ya mamanya. Ini namanya nanti menjadi kewajiban nafsiyah. Seperti sholat itu. Nanti sholat itu wong tuane duwe tanggungan utang sholat. Itu. Wajib gak anake bayari mengkodok sholatnya orang tua. Itu namanya. Nah ini dalam penjelasannya itu nanti ada perbedaan. Yang saya zakat. Karena zakat itu nafsiyah, urusane bapak biyen. Urusane bapak biyen. Maka tidak usah kita pikirkan. Kecuali jenengan kalau dapat warisan dari orang tua. Dapat warisan dari orang tua. Ketika dibagi jenengan langsung dapat harta 1 miliar. Umpamanya 1 miliar. Maka itu bukan riskas, bukan barang temuan. Bukan, tapi jenengan diberi uang. Itu. Nah, diberi uang itu. Maka jenengan nanti wajib zakat dengan harta jenengan itu. Kalau orang tuanya sudah meninggal, enggak usah diangen-angen. Itu. Namanya zakat ibadah nafsiyah itu nafsi itu dewe-dewe, urusane dewe-dewe. Ngaten, urusane dewe-dewe. Kalau orang tuanya biyen kebone ngombo umpamanya. Ya seperti yang kita tahu, kalau kebon ada rumahnya di sana, yo gak wajib dizakati yo nganjane tinggoni. Kan gitu. Kalau memang ninggalkan harta umpamanya atau deposito umpamanya, amannya keluarkan dulu aja dari harta orang tua itu. Orang tuanya meninggalkan harta, keluarkan zakatnya dulu. Walaupun yang wajib dari orang meninggal itu adalah untuk keperluan pemakaman itu hutang sama wasiat. Itu setelah itu baru harta orang tua. Jadi namanya ibadah nafsiyah itu pribadi, dewi-dewi, koyok sholat. Itu ulama yang itu berselisih, itu perbedaan pendapatnya itu. Kalau sholat gimana? Orang tua saya punya tanggungan sholat.
Itu punya tanggungan sholat. Ulama berbeda pendapat. Satu, orang anaknya namanya ahli warisnya wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan orang tua. Gitu. Wajib mengqadha. Saya ikut ini. Kenapa? Karena kita adalah jariahnya orang tua. Kita bisa jadi dewasa ini karena orang tua. Kalau saya ikut. Jadi istri saya sakit, saya hitung sekian saya qadha. Nah, umpamanya. Kalau punya anak 5, orang tuanya enggak sholat 1 tahun, didom wong 5. Ayo, dibagi anak 5 sholat. Tiap habis sholat fardu, sholat lagi sekali. Tiap habis sholat fardu, sholat sekali. Itu qadha. Dan itu waktunya boleh sewaktu-waktu. Jenengan kepingin qadha sedina angsal. Mari sembahyang isya niku. Sholli fardhu dhuhri rakaat qadhaan Allahu akbar. Mari salam sholli fardhu dhuhri rakaat qadhaan Allah. Namanya qadha enggak kenal waktu. Habis salat asar jenengan qadha boleh. Habis salat subuh jenengan qadha walaupun untuk orang tua boleh. Gitu. Nah, jadi diqadha sedina umpamane sakulan tak sembahyang ping 30 untuk orang tua saya diqadha pisan boleh. Nek gak abot ya saya mari salat terus qadha sekali. Nanti salat zuhur qadha sekali. Itu. Ada yang ulamanya berkata ora wajib karena itu ibadah nafsiyah. Sama dengan akikoh. Wong tuaku ben wis akikoh apa durung ya? Kan gitu. Nah, kalau itu dianggap sebagai ibadah nafsiyah yang dewi-dewi wis gak usah tak akikohi lah. Yang membolehkan akikoh itu hakikatnya adalah sedekah. Sedekah untuk orang tua, hadisnya jelas boleh. Hadisnya Nabi itu ada. Sedekah untuk orang tua boleh. Makanya kemarin kakak saya WA, aku ben kate kirim donga nang bapak. Umpama tak gawe niat akikoh piye mleh wedhus loro aku. Boleh. Kenapa? Setidak-tidaknya jatuh pada nilai sedekah, diniati sedekah. Karena sedekah itu boleh, hadisnya jelas untuk orang tua. Ngoten nggih. Nah, itu kalau ya cukup baca dulu kapan-kapan permasalahan ini kita kaji, nggih. Enak permasalahan zakat itu lumayan dan bahaya. Lek gak ngetokno zakat seperti itu bahayanya. Zakat itu akan bahaya sekali kepada harta kita. Akan bahaya sekali pada harta kita. Iso ludes gara-gara gak dizakati karena itu miliknya fakir miskin. Atau bukan hanya fakir miskin ya orang-orang yang berhak menerima. Dan saya perlu yang ditekankan. Kadang-kadang orang memberikan zakat itu kepada orang yang tidak dilihat fakir miskinnya. Wis pokoke wong iku luwih ekonominya di bawah saya dikekno wong. Tidak boleh. Kepada orang yang memang fakir miskin. Itu penghasilannya berapa? Umpamanya. Penghasilannya kalau cukup untuk standar berarti dia bukan fakir, bukan miskin. Itu dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan berikutnya biar nggak larut. Itu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.